Tes 1 2 3. Berita pajak ini memang menyita perhatian publik ya. Kok bisa-bisanya uang yang kita dibayarkan ke kas negara ini dikemanain uangnya, bener gak? Jadi kalau kali ini kita gubris sedikit tentang pajak ini ya. Ya, of course ini pajak ini sebenarnya satu materi yang berat ya, karena pengenalan tentang apa itu pajak hingga perhitungan dan pelaporan pajak, saya yakin semua orang di industri bisnis apapun pasti ya sedang mengikuti. Jadi setiap pertengahan atau akhir tahun tuh ada aja yang nanya, lapor SPT dan ini dan itu. Jadi kita perlu garis bawahi beberapa poin penting ya sebelum kita bahas lebih lanjut. Jadi pertama itu pengertian pajak. Sebenarnya pajak itu sebuah bentuk sumbangan yang wajib dikenakan oleh pemerintah kepada kita. Ya, kita yang menghasilkan uang sebagai individu atau perusahaan, kita wajib menyisihkan sebagian dari uang kita ini untuk perkembangan ketujuan negara. Ya, jadi jenis-jenis pajak itu ada beberapa ya, pajak penghasilan, rumah kita juga kena PBB ya, kita pasang iklan juga kena, kita kendaraan bermotor juga harus bayar pajak. Jadi semua itu dari A sampai Z semua kena. Jadi sebenarnya kalau di flashback ke belakang, Indonesia baru-baru ini aja ya mulai digencar-gencarnya ya. Jadi nah, selanjutnya kalau kita sudah tahu jenis-jenis pajak itu, fungsinya itu sebenarnya dikelola ya, pendapatan negara itu. Jadi fungsi pajak ini sebagai sumber pendapatan negara. Ya. Kalau misalnya pembangunan, kita lihat jalan tol mulai banyak, ya itu yang jelas di apa yang bisa kita rasakan. Jadi pajak ini juga berfungsi untuk mengatur distribusi pendapatan dan meningkatkan kualitas rakyat banyak. Jadi bukan untuk dibayar pajak. Kita lihat konten yang viral itu, ya, ini yang menjadi pertanyaan ya buat semua orang ya. Jadi sanksi, nah mengenai sanksi ini, wajib pajak udah diterapkan sejak NPWP ini ada. Jadi mungkin dari 2003 ya sudah mulai ya, 20 tahun yang lalu ya. Jadi di saat setiap perusahaan memberlakukan NPWP itu semua harus dilaporkan. Jadi wajib pajak ini merupakan kewajiban untuk membayar pajak sesuai dengan peraturan dan tarif yang sudah ditentukan. Jadi kita harus lapor yang angka yang sesuai ya, bukan yang sensor nih, gitu ya. Nah, sanksi setelah kita mengetahui wajib pajak, yaitu melaporkan angka yang harus kita laporkan, lantas reward and punishment ya, bukan reward tapi sanksi ya. Sanksi pajak ini diberikan kepada wajib pajak yang melanggar aturan. Mungkin teman-teman pernah lihat berita atau dari media apa yang memberitakan bahwa ada beberapa pengusaha tuh yang, atau kita lihat pemain bola misalnya, ya kita lihat berpenghasilan tinggi tapi pajaknya itu sering bermasalah karena angka yang dilaporkan itu nggak pernah bisa, bukan angka yang tepat ya, tapi ya siapa sih yang bisa benar-benar tahu persis gitu ya kejadiannya. Jadi nah dari situ lantas keluar amnesti pajak. Pemerintah berusaha untuk membelai-belai ya orang-orang kaya ini ya. Jadi maksudnya orang berduit tuh di ekspektasinya dari pemerintah tuh harus store pajaknya. Jadi kalau misalnya sudah kita wajib pajak, sudah kita tentukan angkanya, masih aja nggak cukup. Jadi pemerintah tuh maunya pelan-pelan ya, dibuka gitu ya. Jadi amnesti ini paling tren nih dari waktu ke waktu dengan istilah yang berbeda ya. Selalu program ini dibuat semenarik mungkin untuk mendorong orang yang wajib pajak ini supaya patuh ya dalam membayar pajak ya. Dan kenyataannya memang terbukti dari hasil yang bisa kita lihat juga, memang not bad ya secara keseluruhan.
perubahan kebijakan ini terbukti efektif dan berubah dari waktu ke waktu sesuai dengan kondisi ekonomi. Dan memang kebijakan pemerintah ini harus kita berikan applause dan apresiasi yang tinggi juga. Memang ini mempengaruhi semua roda ekonomi ya. Jadi jenis pajak yang dikenakan ya membuat kita itu banyak duit harus bisa dihabisin gitu ya, di-spend ya. You know how to earn your money, you know how to spend your money. So that's the exact way. Kalau misalnya bisa cuan nggak bisa ngabisin, ya sama aja bohong ya. Jadi saya rasa demikian pembahasan kali ini seputar pajak karena materinya cukup berat. Jadi kita tergantung target audience juga ya. Jadi kalau misalnya ada saran dan masukan, silakan komen di bawah. I hope to see you in the next episode. Saya undur diri, salam si lancar. Ciao.